Serangan pria itu cepat dan ganas, tetapi Murong Yu tidak dapat melawan dan dipaksa mundur lagi dan lagi. Pada beberapa kesempatan, dia hampir terkena serangan lawan. Murong Yu sangat marah. Apakah itu memperlihatkan kemampuan untuk melompati pembunuhan atau dikalahkan oleh pria ini? Itu bukanlah yang ingin dia lihat. Dan ingin mengandalkan orang lain. Meskipun nama besar Murong Yu bahkan telah memperhatikan kehadiran yang kuat di aula luar. Namun, istana ini relatif sepi, dan diperkirakan berita itu belum datang. Kalau tidak, pria itu tidak akan berpikir bahwa Murong Yu telah mencuri pahala. Tiba-tiba, mata Murong Yu berbinar, kamu terlalu banyak menggertak. Aku bukan orang yang suka menggertak, Murong Yu, aku akan bertarung denganmu hari ini. Di tengah raungan itu, Murong Yu tiba-tiba melihat pil berukuran halo seukuran buah lengkeng. Tetapi sebelum pria itu bisa bereaksi, Murong Yu menelan pil itu dalam satu tegukan. Saat berikutnya, napas Murong Yu mulai meroket. Bukankah itu alam abadi tingkat rendah? Bahkan murid kuil luar dari alam abadi tidak dapat secara sewenang-wenang menjebakku dan murid tukang lainnya. Hari ini aku akan melompati dan membunuhmu. Ekspresi Murong Yu berubah sedih, dan dia tidak lagi mundur, tetapi menghantam dengan tinju, dan menghantam pria itu dengan keras. Pencuri kecil, biarkan aku memberitahumu apa alam abadi dan alam abadi itu. Pria itu menyeringai dan menghantamkan tinjunya yang menghantam ke arah Murong Yu. Dia ingin menghancurkan kepercayaan diri Murong Yu inci demi inci. Boom, di antara kilat dan api, tinju keduanya telah saling beradu. Setelah jeda sesaat, suara tumpul dan memekakkan telinga meletus. Pada saat ini, seluruh aula perangkat tampak terguncang, sedikit bergetar. Pada saat yang sama, di tengah pertempuran antara Murong Yu dan keduanya, sosok hitam tersingkir seperti kekalahan. Suara tulang patah terdengar di telinga semua orang di aula, membuat gigi mereka sakit. Tukang ini sudah berakhir, bagaimana alam abadi bisa sulit mengguncang alam abadi. Pada saat ini, baik staf maupun murid tukang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala sedikit. Tentu saja, Murong Yu yang pingsan. Namun, wajah mereka yang terkejut segera muncul. Karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa orang yang pingsan bukanlah Murong Yu, tetapi murid dari aula luar alam abadi. Melintasi alam besar untuk mengalahkan pembangkit tenaga alam abadi. Apakah saya benar? Semua orang sangat tidak percaya dalam hati mereka, dan beberapa bahkan menggosok mata mereka. Alam abadi bukanlah masalah besar. Kau, sampah kuil, ingin mengingini jasaku dan menjebakku. Kau hanyalah sampah. Hari ini aku akan menjatuhkanmu dan mengirimnya ke aula hukuman. Teriak Murong Yu, melangkah keluar dengan satu langkah, seolah-olah menginjak kekosongan, langsung menyerbu ke arah pria yang pingsan itu. Raungan Murong Yu segera membangunkan semua orang di aula, dan mereka semua langsung saling memandang. Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi faktanya adalah untuk memberitahu mereka bahwa Murong Yu memang memiliki kemampuan untuk melompati musuh. Orang-orang abadi itu hampir muntah darah karena marah. Meskipun dia hanya alam abadi tingkat 1, bukankah Murong Yu adalah alam abadi tingkat 3? Ada celah 6 atau 7 alam kecil dengan dirinya sendiri, dan bahkan alam besar. Bukankah orang seperti itu menghancurkan banyak orang dengan satu tangan? Bagaimana dia menjadi begitu kuat setelah meminum pil secara tiba-tiba? Pil jenis apa yang dia minum? Bisakah dia memiliki efektivitas tempur untuk meningkatkan alam besar? Sungguh memalukan bahwa seorang murid dari aula luar alam abadi dikalahkan oleh seorang murid tukang yang hanya berada di alam abadi tingkat 3. Pria abadi itu sangat marah, dia ingin meraung dan melawan. Namun kecepatan Murong Yu sangat cepat. Dia baru saja pingsan, dan Murong Yu menginjaknya selangkah demi selangkah, dan sekali lagi meninju dan membunuhnya. Pria abadi itu sangat marah dan meninju, mencoba memaksa Murong Yu mundur. Namun tinju Murong Yu maju dengan berani, dan langsung menghantam tinjunya. Jadi, apa yang membuat orang merasa sangat malu muncul? Tinjunya hampir sama rapuhnya seperti sepotong tahu di depan tinju Murong Yu, dan langsung hancur berkeping-keping. Dan, tinjunya patah, di belakang seluruh lengannya. Namun tinju Murong Yu menghantam dada pria itu tanpa henti. Dengan ledakan, tubuh pria itu langsung hancur berkeping-keping. Desis, kekuatan yang luar biasa. Apakah dia benar-benar hanya memiliki kekuatan alam abadi tingkat 3? Bagaimana mungkin pembangkit tenaga abadi itu sama rapuhnya seperti sepotong tahu di tangannya? Apakah dia terlalu kuat, atau alam abadi terlalu lemah? Semua orang di aula menghirup udara dingin, karena mereka menyaksikan Murong Yu meninju pria alam abadi itu. Kemampuan pil itu sangat mengerikan, dan efek sampingnya pasti sangat mengerikan. Setelah kejadian ini, murid tukang mungkin tidak dapat menahannya lama-lama. Ini mungkin akan dihapuskan dalam kehidupan ini. Aku tidak tahu pil apa itu. Apa identitas orang itu? Ada pil yang menentang surga. Auzu.com. Saat semua orang berdiskusi, sosok pria yang tubuhnya hancur itu sudah mengembun kembali. Saat ini, wajahnya muram dan meraung, bajingan kecil, beraninya kau meledakkan tubuhku. Tukang itu menyinggung murid kuil luar. Itu benar-benar dosa yang tak termaafkan. Kau mati saja. Sebelum pria itu selesai berbicara, Murong Yu melangkah ke arahnya dan memukulnya lagi dengan pukulan. Kau terlalu banyak omong kosong. Pria itu marah, dan kekuatan gerakannya memadatkan tubuhnya lagi. Hanya saja kali ini dia belajar dengan baik,
dan begitu dia memadatkan tubuhnya, dia mundur dengan keras. Namun, yang membuatnya marah adalah bahwa Murong Yu tampaknya tahu sebelumnya di mana dia muncul. Sebelum dia sempat mundur, Murong Yu sudah bergegas maju. Sebuah pukulan datang lagi. Pria itu meledak lagi. Pria itu meraung marah, hanya merasa tercekik tanpa henti, dan kekuatan jiwanya terus berfluktuasi keluar. Sangat disayangkan bahwa dia bukan jiwa yang disucikan. Namun, semua orang juga merasakan kemarahan yang terkandung dalam jiwa pria itu. Anak ini terlalu kejam, dan aku tidak akan pernah bisa memprovokasi dia di masa depan. Melihat Murong Yu meledakkan tubuh murid alam abadi berulang kali, semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Dengan kekuatan Murong Yu, dia dapat dengan mudah membunuh murid istana luar abadi ini. Tetapi Murong Yu tidak melakukan ini, dan dia bahkan tidak menyentuh jiwanya. Dia dapat mengalahkan atau bahkan mempermalukan orang ini, dan Kuil Zhenwu tidak akan mengejarnya. Tetapi jika ada pembunuhan, seseorang pasti akan menghentikannya. Terutama murid tukang yang membunuh murid kuil luar, itu bahkan lebih tidak dapat dimaafkan. Namun, Murong Yu juga tidak ingin melepaskannya. Jadi dia meledakkan tubuh pria itu berkali-kali. Dia ketakutan dan gemetar ketakutan ketika mendengar namanya. Ini adalah nasib menyinggung perasaannya. Apa? Pria abadi itu sekali lagi memadatkan tubuhnya. Tetapi kali ini dia tidak segera mencoba untuk keluar dengan kasar, tetapi meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Karena dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa saat ini alamnya benar-benar telah jatuh ke alam abadi tingkat ke-9. Dan karena dia terus-menerus diledakkan secara fisik, kekuatannya akan terus menurun. Meskipun setiap kali dia meledakkan tubuhnya, dia dapat memperbaikinya. Namun, kekuatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh fisiknya terlalu besar, dan juga membutuhkan kekuatan asli. Kekuatan asli setara dengan esensi darah dan kekuatan manusia. Semakin banyak dia mengkonsumsi, semakin berat kerugian bagi dirinya sendiri. Itu seperti manusia abadi yang telah dipukuli ke alamnya, meskipun dia masih dapat berkultivasi ke alam aslinya di masa depan. Namun, Yuan mengalami trauma, yang berdampak pada bakat, kemampuan, dan sebagainya. Bahkan jika bisa diperbaiki, dia akan membuang waktu yang lama. Murid aula luar benar-benar menyedihkan, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat keganasan Murong Yu, semua orang di aula merasakan punggung yang dingin. Tetapi murid tukang itu mungkin akan menjadi tragedi juga. Napas di tubuhnya semakin lemah, dan napasnya cenderung tidak teratur. Lihat, wajahnya semakin pucat. Jelas tanggal kedaluarsa pil itu akan segera berlalu, efek sampingnya akan disorot. Apakah kamu menduga dia berani membunuh murid abadi itu? Bukankah seharusnya itu diubah? Murid tukang yang membunuh murid resmi adalah kejahatan. Sementara semua orang berdiskusi, Murong Yu sekali lagi meledakkan tubuh manusia abadi yang malang itu. Pada saat yang sama, beberapa orang berjalan ke aula dari luar. Hah, bukankah itu kakak senior Murong Yu? Apa yang dia lakukan di sini? Orang-orang yang datang semuanya adalah murid tukang, dan seseorang dari keabadian tingkat 6 mengenali Murong Yu. Omong kosong, datang ke aula artefak harus ditukar dengan artefak suci dan harta ajaib. Saudara Murong Yu baru saja menerima 11 juta pahala, bahkan artefak suci terbaik pun bisa ditukar. Mendengar pembicaraan kedua murid tukang ini, semua orang di aula utama terguncang hatinya. Karena mereka semua tahu bahwa penyebab masalah itu karena manusia abadi itu mencurigai pahala yang dicuri oleh Murong Yu. Memang benar juga bahwa mereka tidak terburu-buru masuk. Kedengarannya agak salah sekarang. Jadi, seorang murid di luar kuil bertanya. Beberapa murid tukang itu memberikan penjelasan singkat tentang kejadian yang terjadi di aula merit. Guru besar alkimia, sudah berakhir, sudah berakhir. Setelah mengetahui identitas Murong Yu, sosok orang-orang di Kidian tidak bisa tidak terhuyung-huyung. Guru besar alkimia, mereka benar-benar menyaksikan seorang guru alkimia dijebak dan ditindas oleh orang lain dan acuh tak acuh. Jika ini dibenci oleh Murong Yu, mereka tidak perlu berkeliaran di kuil Zhenwu di masa depan. Tidak, aku harus mencari cara untuk mengatasinya. Baiklah, kalahkan murid aula luar yang menyedihkan itu. Beberapa murid aula luar saling memandang, lalu bergegas menuju Murong Yu pada saat yang sama. Tentu saja, target mereka bukanlah Murong Yu, tetapi manusia abadi yang baru saja memadatkan tubuhnya. Kakak senior Murong, tolong tenangkan amarahmu. Orang ini bisa menjebakmu, dan kami akan mengirimmu ke aula hukuman. Beberapa murid kuil luar langsung menghentikan manusia abadi itu, sementara yang lain menghentikan mereka. Murong Yu, yang masih harus melakukan sesuatu, membujuk pada saat yang sama. Wajah Murong Yu berubah suram, dan matanya melotot tajam ke arah manusia abadi yang kekuatannya disegel. Namun, di balik ekspresi marahnya, sulit untuk menyembunyikan aura yang semakin kacau dan wajah pucat di sisinya. Menurut ide Murong Yu, meskipun dia tidak bisa membunuh orang itu, namun, wilayahnya dapat dirobohkan ke wilayah orang bijak agung, bahkan wilayah orang bijak. Hanya dengan cara ini kemarahan di hatinya dapat dihilangkan. Tentu saja, begitu banyak yang dilakukan Murong Yu bukan hanya untuk menenangkan diri. Napas yang menurun hanyalah sebagian dari alasannya.
Alasan utamanya adalah dia ingin menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau, serta membunuh ayam dan monyet. Saat dia menjadi terkenal, pasti akan ada banyak orang yang tidak puas dengannya untuk memprovokasi dia dan membuat masalah baginya. Dan begitu kejadian hari ini menyebar, pasti banyak orang yang sudah menyerah dengan ide itu. Tentu saja, situasi itu tidak bisa dihilangkan. Namun, sebisa mungkin dihindari. Akan menjadi masalah besar jika tiba saatnya menemukan monyet yang lebih kuat dan membunuhnya serta memperlihatkannya kepada monyet lainnya. Lepaskan aku akan membunuhmu. Meskipun kekuatannya telah disegel, manusia abadi itu terus berjuang dan meraung. Rasa malu yang diberikan Murong Yu kepadanya membuatnya tidak bisa tenang. Satu-satunya pikiran di dalam hatinya adalah membunuh Murong Yu. Membunuhnya. Hei, kau tinggal menunggu untuk dieksekusi. Apa kau tahu siapa Murong Yu? Ahli alkimia yang hebat. Apa kau tahu apa itu ahli alkimia? Bahkan aula dalam adalah keberadaan pelatihan utama. Meskipun dia hanya abadi, tetapi apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membunuhnya? Hei, aku dapat menjamin bahwa kau belum membunuhnya, kaulah yang mati. Bahkan jika ada ratusan juta orang, kau tidak dapat dibandingkan dengan Murong Yu. Beberapa murid kuil luar mencibir, dan mengirimkan suara mereka kepada manusia abadi itu. Pria abadi itu langsung tercengang, wajahnya pucat pasi, apakah kamu guru besar alkimia? Jika Murong Yu hanyalah murid tukang biasa, atau bahkan murid aula luar, dia akan membunuhnya, mungkin kuil tidak akan meminta pertanggungjawabannya. Bagaimanapun, ada begitu banyak murid kuil, dan wajar jika begitu banyak orang meninggal setiap hari. Namun, Murong Yu adalah guru besar alkimia. Pasti ada orang kuat di kuil yang melindunginya secara rahasia. Seperti yang dikatakan murid kuil luar, dia ingin membunuh Murong Yu, jadi bukan Murong Yu yang mati, tetapi dia. Tiba-tiba, dia bahkan tega mati. Begitu Murong Yu benar-benar menjadi murid aula dalam, bahkan jika dia masih murid tukang, tetapi dengan statusnya sebagai ahli alkimia, bukankah mudah untuk membunuhnya, seorang murid biasa dari aula luar. Murid dari alam abadi itu malu dengan penyesalan, dan satu-satunya pikiran di hatinya adalah untuk memperbaiki semua ini yang disebabkan oleh kebodohannya. Adik muda, tidak terlalu bagus untuk masalah ini menjadi masalah besar. Kurasa tidak lebih baik membiarkannya begitu saja, kan? Kirim saja orang ini ke aula hukuman untuk menerima hukuman. Seorang murid dari aula luar menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tahu betapa berharganya pil obat yang baru saja aku minum? Seberapa besar efek sampingnya? Kamu dapat mengganti kerugianku hanya dengan satu kata. Orang ini harus mati. Murong Yu mencibir, wajahnya agak mengerikan. Semua orang tampak sedikit jelek. Jika Murong Yu bertekad untuk membunuh manusia abadi, dalam kapasitasnya, itu benar-benar tidak sulit. Namun, jika murid abadi itu terbunuh, maka tanggung jawab atas masalah ini hari ini akan berada di pundak mereka. Meskipun dikatakan bahwa kejahatan itu tidak akan berakibat kematian, beberapa hukuman tetap diperlukan. Bahkan, untuk memenangkan hati Murong Yu, guru besar alkimia, dan bahkan mungkin menjadi keberadaan pil sage, bukan tidak mungkin untuk mengusir mereka dari kuil Zhenwu. Adik muda Murong, kami berjanji bahwa orang ini akan dikirim ke aula hukuman sehingga dia dapat menanggung hukuman yang pantas diterimanya. Namun, apakah tubuhmu bergegas kembali dan beristirahat? Pada saat ini, kekuatan Murong Yu tidak hanya telah kembali ke tingkat ketiga keabadian. Wajahnya bahkan lebih pucat dan tidak berdarah. Selain itu, ki dan darahnya menjadi semakin tidak teratur. Ada tanda-tanda penurunan di alam. Namun, aku telah menderita kerugian yang begitu besar hari ini, haruskah dia mengatakan sesuatu? Murong Yu mengangguk dengan ekspresi jelek, dengan ekspresi enggan. Aku akan memberikan semua pahala milikku kepadamu, karena masih ada artefak suci tingkat tinggi, sebelum murid-murid lain dari kuil luar dapat berbicara, pria abadi itu berkata dengan tergesa-gesa. Adik muda, aku akan membantumu mentransfer pahalanya. Seorang murid dari aula luar segera pergi untuk menanganinya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berjalan kembali lagi. Selain mengembalikan token identitas Murong Yu kepada Murong Yu, ada juga 10 artefak tertinggi itu. Pada akhirnya, Murong Yu mengobrak-abrik semua barang yang lebih berharga dari artefak suci tingkat tinggi dan menengah milik pria abadi itu, sebelum meninggalkan aula artefak sisiran. Batuk-batuk, Murong Yu cepat dalam perjalanan, tetapi masih banyak orang yang melihatnya batuk darah terus-menerus, dan wajah mereka bahkan lebih menakutkan. Auzu.com pada saat ini, berita kekalahan Murong Yu di aula keabadian sebagai murid istana luar sekali lagi tersebar, membuat Murong Yu, yang sudah terkenal, menjadi lebih terkenal. Para murid aula luar biasanya berada di atas dan memandang rendah murid-murid tukang kami. Hei, bukankah itu dikalahkan oleh murid-murid aula luar kami? Keabadian tingkat ketiga dapat mengalahkan yang kuat dari alam abadi. Para murid aula luar bukanlah masalah besar. Petik 2, kakak senior Murong Yu membantu kami menghela nafas marah. Sayang sekali, efek samping dari pil yang diminum kakak senior Murong terlalu besar. Aku khawatir apakah dia bisa pulih. Bajingan itu, aku benar-benar ingin menebasnya. Jika kakak senior Murong Yu memiliki kekurangan dan tidak dapat memurnikan alkimia, orang yang mengatakan ini adalah orang yang awalnya berencana mengundang Murong Yu untuk memurnikan alkimia. Awalnya 3 hari kemudian,
tetapi sekarang Murong Yu terluka parah, dapatkah dia terus berlatih alkimia setelah 3 hari? Perlu dicatat bahwa ada lebih banyak orang yang ingin Murong Yu memurnikan alkimia. Itulah yang harganya lebih tinggi. Semakin lama waktunya, semakin siap orang lain. Semakin tinggi harga yang mereka bayar. Benar saja, setelah Murong Yu kembali ke halamannya, dia langsung mengibarkan bendera di halaman, memurnikan alat dan alkimia setelah 10 hari. Jika tidak dapat dipulihkan, waktunya akan ditunda. Setelah melihat spanduk ini, murid-murid tukang yang berencana untuk memurnikan alkimia dan peralatan pemurnian berteriak satu persatu. Tentu saja, mereka tidak memarahi Murong Yu, tetapi murid-murid dari istana luar. Setelah mengibarkan spanduk, Murong Yu mengatur beberapa formasi di halaman. Setelah mengisolasi semua mata yang mengintip dari pikiran dewa, dia memasuki dunia Hetu Luoshu. Saat dia masuk, dia banyak berubah. Awalnya sakit, dia tampak seperti akan mati. Tetapi dalam sekejap menjadi ganas. Karena Murong Yu tidak mengalami cedera atau efek samping sama sekali. Pil yang dia minum tidak lebih dari pil detoksifikasi, yang telah dia sempurnakan ketika dia berlatih tangannya sebelumnya. Alasannya melakukan itu karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya, kalau tidak dia akan terbongkar. Tapi sekarang tujuannya sudah tercapai, bahkan jika dia ingin meledak di masa depan, dia bisa punya alasan. Selain itu, setelah kejadian ini, dia juga bisa mempublikasikan bahwa dia adalah dokter jenius, dan dia tidak bisa diganggu oleh penyakit yang sulit disembuhkan. Karena situasinya yang tragis sudah jelas bagi semua orang, dia akan keluar setelah 10 hari dan 8 bulan, dan dia akan menjadi ganas, bahkan jika tidak ada yang percaya. Pada saat itu, sejumlah besar orang akan datang kepadanya untuk memurnikan alat, alkimia, dan perawatan medis. Pada saat itu, apakah manfaatnya mengalir deras? Memikirkan apa yang membuatnya bangga, Murong Yu tertawa. Namun, ia segera membuang pikiran itu dari benaknya dan mengeluarkan 10 artefak suci tertinggi yang telah ditukarnya kembali. Awalnya, tidak mungkin artefak suci yang ditukar itu bisa diperoleh secepat itu. Namun, karena ingin menyenangkan hubungan Murong Yu, orang-orang itu mengerahkan segala cara untuk memberikan 10 artefak suci terbaik ini kepada Murong Yu dalam waktu sesingkat-singkatnya. 11 artefak suci terbaik terakhir menaikkan alam dari alam abadi tingkat ketiga ke puncak alam abadi tingkat ketiga. 10 artefak suci terbaik ini diperkirakan tidak dapat mencapai puncak alam abadi tingkat keempat. Namun, mereka telah menembus ke alam abadi tingkat keempat. Seharusnya tidak ada masalah dengan lingkungan. Berpikir dalam benaknya, ia telah menelan semua artefak suci tertinggi ini dan masuk, lalu mulai menciumnya. Kekuatan 10 artefak suci tertinggi itu sangat besar, tanpa ketegangan apapun. Setelah beberapa pukulan oleh Murong Yu, alamnya kembali menembus dalam waktu kurang dari sehari, dan ia berhasil naik ke alam abadi tingkat keempat. Namun, kekuatan yang terkandung dalam 10 artefak suci terbaik itu sangat besar. Namun, kekuatan yang dibutuhkan Murong Yu bahkan lebih mengerikan. Dia seperti lubang tanpa dasar. Setelah menyerap kekuatan 10 artefak suci tertinggi, ranah Murong Yu hanya dinaikkan ke tahap awal tahap keempat dari alam abadi, bahkan bukan ranah puncak. Murong Yu memperkirakan bahwa jika dia ingin mencapai puncak tingkat keempat dari alam abadi, dia membutuhkan setidaknya 10 artefak berkualitas tinggi. Ini tidak dapat membantu membuat Murong Yu merasa sakit kepala, tetapi untungnya, dia sekarang berada di kuil Zhenwu. Selama dia memiliki cukup pahala, dia dapat menukar sejumlah besar artefak suci kelas atas. Bahkan, dia dapat memurnikan artefak suci terbaik sendiri. Namun, Murong Yu hanya dapat menggambarkan 2000 formasi dalam artefak suci. Artefak suci kelas tinggi membutuhkan setidaknya 5000 formasi, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan artefak suci kelas tinggi, apalagi artefak suci terbaik. Oleh karena itu, setelah terobosannya, ia menghabiskan waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya dan kemudian mulai menyempurnakan peralatan. Jika ingin mendapatkan banyak pahala, ia perlu memiliki metode pemurnian yang lebih canggih untuk memurnikan alat suci tingkat tinggi. Bagaimana dengan alkimia? Sekarang sudah cukup untuk mencapai level Master Alkimia. Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, teknik pemurnian Murong Yu menjadi semakin canggih. Namun, Murong Yu, yang terkubur di dalam alat pemurnian, tidak tahu bahwa banyak orang telah berkumpul di luar Yang Wufeng dan halamannya. Karena batas waktu 10 hari semakin dekat. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu sedang memurnikan artefak suci tingkat menengah. Namun, artefak suci tingkat menengah ini hampir berhasil dimurnikan, tetapi ketika dia menambahkan formasi terakhir, artefak itu hancur berkeping-keping dan gagal. 4999 formasi. Murong Yu tidak tertekan, tetapi merasa sedikit tertekan. Sejak terobosannya dalam kekuatan, dia telah memurnikan alat di sini. Peningkatan kekuatan dan permulaan senjata pemurnian menjadi semakin canggih, dan dia memiliki semakin banyak formasi yang digambarkan dalam senjata suci. Sebelum terobosan, dia hanya dapat menggambarkan 2000 formasi dalam artefak suci paling banyak. Di luar artefak suci, itu tidak dapat dipertahankan dan hancur berkeping-keping. Setelah terobosan kekuatan, Murong Yu dapat dengan mudah menggambarkan formasi menjadi 3000. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara alat pemurnian, alkimia, dan kekuatan.
Semakin kuat kekuatannya, semakin mudah untuk menggambarkan formasi. Tentu saja, ini hanya mengacu pada orang-orang dengan bakat untuk memurnikan alat. Jika seseorang tidak memiliki bakat untuk memurnikan, bahkan jika ia mencapai alam tertinggi, ia tidak dapat menggambarkan beberapa formasi. Atau, bahkan jika hanya menggambarkan satu formasi, artefak suci akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, Murong Yu merasa bahwa jika ia abadi saat ini, ia mungkin dapat memurnikan artefak suci tingkat tinggi. Meskipun setelah 3.000 formasi, setelah upaya dan usahanya yang terus-menerus, setelah menghabiskan waktu, ia dapat menggambarkan 4.999 formasi. Namun, mustahil untuk menembus langkah terakhir. Selama ia dapat menggambarkan 5.000 formasi, maka ia dapat memurnikan artefak suci tingkat tinggi. Masih belum cukup kuat, Murong Yu berhenti mencoba dan berkata tanpa daya, menggelengkan kepalanya. Jika Anda terus mencoba, mungkin suatu saat Murong Yu akan menggambarkan 5.000 formasi. Namun, tidak mungkin untuk terus menggambarkan 5.000 formasi, yang tidak berguna. Selain itu sudah cukup untuk memurnikan artefak suci tingkat menengah dari 4.999 formasi. Secara umum, menilai formasi dalam produk suci batu dari artefak suci kelas menengah dan artefak suci kelas tinggi. Di bawah 5.000 dan di atas 1.000 adalah kelas menengah, dan lebih dari 5.000 adalah artefak suci kelas tinggi. Namun, tidak peduli apapun tingkat artefak suci, semuanya memiliki karakteristik umum. Yaitu, ada sangat sedikit artefak suci yang mencapai metode susunan batas. Misalnya, 999 formasi artefak suci kelas rendah, 4.999 formasi artefak suci kelas menengah, 9.999 formasi artefak suci kelas tinggi, dan seterusnya. Artefak suci semacam ini dengan metode susunan batas biasanya lebih kuat, sebanding dengan artefak suci tingkat tinggi yang normal. Oleh karena itu, artefak suci tingkat menengah yang sedang disempurnakan oleh Murong Yu sekarang sebanding dengan artefak suci tingkat tinggi biasa. Bagi murid tukang, itu sudah cukup. Sosok Murong Yu muncul di halaman. Tepat saat dia muncul, dia terkejut. Karena banyak orang berkumpul di luar halaman, seluruh halaman dikelilingi dengan rapat. Namun, tidak ada yang berani melangkah ke halaman setengah langkah. Murong Yu terkejut, dan kemudian bereaksi. Tampaknya hari ini adalah periode 10 hari. Kakak senior Murong Yu keluar, dia keluar. Saat Murong Yu keluar, dia terlihat oleh banyak murid tukang, dan mereka semua melihat sekaligus. Ada keributan di antara kerumunan. Kakak senior Murong Yu galak, dan dia terlihat seperti pernah terluka sebelumnya. Mungkinkah lukanya sudah sembuh? Melihat kehidupan dan harimau Murong Yu Seng, banyak murid tukang menjadi bersemangat, dan semuanya sangat bahagia. Tentu saja, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang benar-benar bahagia untuk Murong Yu. Sebagian besar dari mereka bahagia karena Murong Yu dapat memurnikan peralatan dan alkimia untuk mereka setelah ia pulih. Omong kosong, kakak senior Murong Yu adalah ahli alkimia yang hebat. Hanya memurnikan beberapa pil suci dapat menyembuhkan luka-luka sebelumnya. Seseorang langsung berteriak, seolah-olah ia mengenal baik Murong Yu. Melihat ekspresi orang-orang, mendengarkan seruan atau kata-kata menyanjung mereka, Murong Yu menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Tentu saja ia tidak akan berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar bahagia untuknya. Tetapi mengapa tidak Murong Yu? Di matanya, orang-orang ini semua adalah jasa dari kegiatan tersebut. Murong Yu, apakah kau baik-baik saja? Sebuah suara datang, dan Fan Jian masih melangkah masuk ke halaman Murong Yu. Sekarang, hanya Fan Jian yang berani masuk tanpa izin Murong Yu. Murong Yu mengangguk kepada Fan Jian. Karena latihannya, meskipun ia belum pernah mengintip hati Fan Jian, tetapi ia merasakan orang seperti apa Fan Jian itu. Meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, Fan Jian benar-benar bahagia untuk Murong Yu. Ini adalah teman yang layak untuk dijalin dengan erat, dan bahkan dapat berkembang menjadi saudara. Auzu.com. Orang-orang ini benar-benar sudah mulai memurnikan peralatan dan alkimia. Kamu baru saja pulih. Apakah kamu ingin beristirahat sebentar? Fan Jian mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku butuh pahala sekarang. Aku tidak takut mereka akan datang kepadaku untuk memurnikan peralatan dan alkimia, tetapi mereka takut tidak akan menemukannya. Setelah tersenyum, Murong Yu menatap orang-orang di luar halaman dan berkata dengan keras, mulai sekarang, aku akan mengambil tugas untuk memurnikan alat dan alkimia. Namun, aku hanya akan mengambil 10 tugas dalam satu waktu. Memurnikan artefak suci tingkat menengah 50.000 pahala. Sedangkan untuk pil, itu sama saja dengan 50.000 pahala, pil apapun sama saja. Namun, aku jamin setidaknya setengah dari setiap pil akan memiliki kecocokan 90%. Desis. Ketika Murong Yu mulai berbicara, orang-orang di luar sangat senang. Karena Murong Yu akhirnya akan memurnikan pilnya. Namun, ketika mereka mendengar harganya yang tinggi, mereka tidak dapat menahan napas. Mahal, ada banyak orang yang memiliki 50.000 pahala. Namun, mereka telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. 50.000 pahala ini dapat menukar banyak sumber daya kultivasi untuk mereka.
Apakah layak untuk hanya menukarnya dengan artefak suci tingkat menengah? Perlu dicatat bahwa 50.000 pahala juga dapat ditukar dengan beberapa artefak suci tingkat menengah yang bagus di aula artefak. Dibandingkan dengan benda-benda suci, pil suci dapat diterima oleh orang-orang. Bagaimanapun, itu adalah kecocokan 90%, bahkan jika mereka tidak membutuhkannya, mereka dapat membawanya keluar untuk menukar apa yang mereka butuhkan. Bagaimanapun, pahala hanya dapat ditukar dengan berbagai sumber daya di kuil Zhenwu. Kakak senior Murong Yu, apakah 50.000 pahala mahal? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk segera bertanya. Murong Yu melirik orang yang berbicara dengan samar, tetapi tidak berbicara. Hanya mencibir dalam hati saya, apakah itu mahal? Itu sudah sangat murah. Setelah beberapa hari, mereka akan tahu apakah itu sepadan. Kakak senior Murong Yu, saya perlu memurnikan artefak suci tingkat menengah. Ini bahannya. Kakak senior Murong, saya perlu memurnikan pil ular penyutian Su, ini bahannya. Tepat setelah orang itu bertanya, beberapa orang berbicara. Murong Yu melihat dan menemukan bahwa tidak lebih, tidak kurang dari 10 orang. Hasilnya, senyum cerah muncul di wajahnya, 500.000 pahala diperoleh. Meskipun belum ditukar dengan salah satu artefak suci paling berdarah, aset secara bertahap terakumulasi. Kalian adalah pelanggan pertamaku. Jangan khawatir, kalian tidak akan menderita. Sebaliknya, aku akan mengejutkan kalian. Setelah menerima materi mereka, Murong Yu tersenyum dan berkata kepada mereka. Kemudian dia berbalik untuk memasuki rumah. Namun, pada saat ini, murid tukang yang pertama kali berbicara tiba-tiba berkata, Kakak senior Murong, kapan kamu akan selesai memurnikan artefak suciku? Karena aku akan memiliki misi dalam sebulan. Murong Yu berhenti sejenak, lalu menoleh dan menyeringai pada pria itu, jangan khawatir, kamu pasti bisa mengambil artefak suci ini sebelum kamu pergi menjalankan misi. Setelah itu, Murong Yu melangkah masuk ke dalam rumah. Apakah mungkin untuk memurnikan artefak suci tingkat menengah dalam waktu 1 bulan? Bukankah kakak senior Murong Yu hanyalah seorang ahli alkimia? Bisakah dia memurnikan artefak suci tingkat menengah dalam waktu 1 bulan? Terlepas dari apakah itu memurnikan alat atau memurnikan pil, semakin tinggi peringkat, kesesuaian, dan artefak suci, semakin tinggi level pil, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Bagi orang biasa, dibutuhkan setidaknya 10 hari atau bahkan lebih lama untuk memurnikan artefak suci. Bagaimanapun, memurnikan artefak suci tidak sama dengan memperbaiki artefak suci. Saya yakin kakak senior Murong Yu bisa melakukannya. Orang itu tampaknya memiliki kepercayaan pada Murong Yu. Kalau begitu, kamu tinggal menunggu untuk mengumpulkan artefak suci. Artefak suci tingkat menengah dengan 50.000 pahala, hehe, kalian benar-benar dikirim untuk dibantai olehnya. Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Mungkin seseorang yang iri pada Murong Yu. Bodoh, bahkan jika yang dimurnikan kakak Murong Yu adalah sampah, kita semua mendapat untung. Hei, apakah kamu tidak pernah mendengar kakak senior Murong Yu mengatakan bahwa kita adalah pelanggan pertama? Apakah kamu tahu apa artinya ini? Pelanggan pertama, Murong Yu pasti akan terkesan dengan kita. Kita yang pertama mendukungnya. Di masa depan, begitu kakak senior Murong Yu tumbuh dewasa, ketika kita memintanya untuk melakukan sesuatu lagi, apakah dia akan menjaga apa yang dia lakukan hari ini? Memperhatikan kita secara khusus karena cinta. Itu disebut investasi, oke. Beberapa orang yang menyerahkan materi Murong Yu kepada mereka memandang orang-orang di sekitar dengan jijik dan berkata dengan jijik. Ini sepertinya masuk akal, mengapa aku tidak berpikir untuk pergi ke sana? Semua orang di sekitar linglung, dan kemudian mereka semua menyesalinya. Perilaku 10 orang ini hari ini setara dengan memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Mereka yang memberi arang di salju pada akhirnya akan diingat oleh penerimanya. Cepatlah kumpulkan pahala dan siapkan semua jenis bahan. Setelah Murong Yu keluar, dia harus menemukannya untuk memurnikan artefak suci obat. Banyak orang terinspirasi dan segera meninggalkan tempat ini. Namun, sejumlah besar orang tetap tinggal di sini. Keluar dari halaman, di antara 10 orang yang memurnikan alat dan alkimia tepat setengahnya. Baiklah, perbaiki alatnya dulu. Murong Yu mengeluarkan sepotong material, dan saat melebur dan memurnikannya, dia teringat pada pemilik material ini. Pisau perang. Dia menggunakan pisau perang. Justru karena tidak ada artefak suci yang bisa dimanfaatkan, maka Murong Yu perlu memperbaikinya. Kalau tidak, dia bisa langsung menebusnya. Dalam benak Murong Yu, sebuah pedang perlahan terbentuk. Ini adalah salah satu langkah konfigurasi pemurnian, yaitu peta senjata di dunia sekuler. Namun, Murong Yu tidak perlu menggambarnya, cukup bayangkan saja dalam benaknya. Dengan pikiran di dalam hatinya, sebuah pedang pertempuran yang dibentuk oleh kekuatan mengembun di depan Murong Yu. Pedang itu panjangnya sekitar 1 meter, sekitar 1 sentimeter lebih panjang dari pedang biasa. Pedang itu tunggal dan sedikit melengkung, bilahnya panjang, dan bilahnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, yang menembus hati dan pikiran orang-orang. Namun, di gagang pisau itu ada seekor naga yang melingkari. Naga itu tidak hanya tampak sangat tajam, tetapi juga penuh dengan niat membunuh. Murong Yu mengulurkan tangan besarnya dan meraih pedang di tangannya.
lalu menebasnya. Ledakan, sebuah bilah cahaya hitam melesat keluar dari ujung pisau, merobek kehampaan, seperti seekor kuda besar, melintasi kehampaan, menebas dengan ganas ke pegunungan yang jauh. Setelah suara yang mengejutkan itu, gunung itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu dan menghilang di antara langit dan bumi. Murong Yu sedikit mengernyit, sebuah senjata, selain merangsang kekuatannya sendiri, juga dapat memberkati kekuatan tuannya. Gunakan satu titik kekuatan untuk membelah kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah senjata terbaik dalam senjata. Murong Yu merenung dalam hatinya, tetapi pedang di tangannya mulai berubah. Panjang bilahnya lebih panjang, dan jarak antara bilah dan bilahnya lebih pendek. Pegangannya juga diperpanjang satu titik, yang lebih cocok untuk digenggam. Boom! Murong Yu menebas lagi. Setelah suara keras itu, gunung lain di depannya sekali lagi hancur. Tetapi itu tidak sama seperti sebelumnya, seluruh puncaknya terbelah menjadi bubuk. Gunung ini terbelah dua, namun, ada banyak retakan di tengahnya, yang tampak seperti parit dari kejauhan. Kekuatan ini tidak merata, satu titik kekuatan dapat menunjukkan 70% dari kekuatan. Nah, rasio bilahnya belum sempurna, Murong Yu mulai membuat perubahan lain. Setelah berkali-kali, Murong Yu menebas lagi. Tertawa, setelah suara yang tajam, gunung di depan aman dan sehat. Tetapi ada senyum di wajah Murong Yu, satu titik kekuatan dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat. Dan itu sangat tajam, meskipun gunung itu tampaknya tidak berubah, ia telah terbelah dua dari tengah. Saat berbicara, pikiran spiritual Murong Yu menyelimuti gunung tersebut. Jadi dia melihat retakan yang sangat halus dan kecil yang hampir tidak terdeteksi, membelah seluruh gunung menjadi dua. Ini adalah pisau perang yang sempurna. Murong Yu menarik diri dari Hetul Wushu, dan pikirannya mulai mengendalikan berbagai hal yang telah dilebur menjadi cairan mulai perlahan menyatu. 1 jam kemudian, di depan Murong Yu, muncul embrio bejana suci yang persis sama dengan pisau perang yang dia gunakan untuk memadatkan sebelumnya. Ukuran, panjang, del, semuanya sama. Alasan mengapa dikatakan sebagai embrio adalah karena pedang itu milik prajurit biasa, tetapi jauh lebih tajam daripada prajurit biasa. Jika ingin menjadi senjata suci, maka harus menggambarkan formasi di dalamnya. Murong Yu sudah mengetahui posisi dan manipulasi setiap formasi. Alhasil, setelah pedang perang terbentuk, Murong Yu terus memukuli Murong Yu ke dalam senjata suci. 1000 formasi, 2000 formasi, dan 4000 formasi. 4900 formasi. Saat ini, kecepatan Murong Yu memasuki formasi semakin lambat. Namun setelah memasuki formasi rendah 4998, Murong Yu berhenti. Saat ini, wajahnya serius, dan semangatnya terangkat ke ekstrim. Formasi terakhir, Murong Yu menarik napas dalam-dalam, lalu formasi terakhir yang telah lama terbentuk perlahan-lahan didorong ke pisau perang di depannya. Sudah hampir sehari, aku tidak tahu di mana kakak senior Murong Yu telah mencapai. Apakah itu konfigurasi, atau apakah itu memurnikan berbagai bahan, atau apakah itu menggambarkan formasi? Apakah menurutmu mudah untuk memurnikan alat? Kamu dapat menggambarkan formasi dalam sehari. Kamu pikir kamu bisa memakannya? Seseorang segera membalas, memurnikan artefak suci membutuhkan banyak bahan. Bahkan jika kamu tidak membutuhkan banyak bahan, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memurnikan bahan-bahan tersebut. Mampu memurnikan 1 atau 2 bahan dalam sehari sudah cukup kuat, belum lagi harus membentuk dan membentuk. Terutama ketika menggambarkan metode pembentukan, jika kamu ceroboh, kamu akan kehilangan semua upayamu sebelumnya, dan kamu tidak akan ceroboh sama sekali. Mungkin saja kakak senior Murong Yu telah melebur bahan-bahan tersebut. Diperkirakan sedang terbentuk saat ini. Seorang murid berkata dengan ringan, butuh setidaknya 1 bulan baginya untuk memurnikan artefak suci. Dan aku khawatir tidak ada hal baik yang dapat dimurnikan dalam waktu sesingkat itu. Seseorang berkata dengan ringan, tanpa percaya diri pada Murong Yu. Kecuali beberapa orang, semua orang mengangguk tanpa sadar. Mereka juga berpikir begitu. Ledakan. Pada saat ini, aura besar tiba-tiba menyebar dari halaman Murong Yu. Seketika tersapu ke segala arah. Tiba-tiba, murid-murid tukang di luar halaman terkejut, dan mereka semua tertekan. Ki dan darah beberapa orang karena tertekan mengalir deras seperti sungai. Ada apa? Apakah artefak suci itu hancur berkeping-keping? Semua orang bereaksi sangat cepat, dan dengan cepat menstabilkan sosok mereka. Pada saat yang sama, seseorang berseru, Auzu.com, bejana pemurnian akan pecah, dan alkimia akan membakar tungku. Begitu ini terjadi, berarti peralatan pemurnian dan alkimia telah gagal. Dan semakin maju artefak suci dan pil pemurnian, semakin kuat ledakan kekuatannya jika terjadi kegagalan. Bahkan banyak peralatan pemurnian dan alkemis yang terhempas hingga tewas oleh peralatan suci dan pil pemurnian mereka sendiri. Tentu saja, ada kemungkinan lain bahwa situasi seperti ini terjadi, yaitu peralatan pemurnian dan alkimia telah berhasil. Itu hanya peralatan pemurnian milik Murong Yu selama sehari, bagaimana mungkin itu berhasil? Oleh karena itu, hal pertama yang dipikirkan semua orang adalah bahwa peralatan pemurnian milik Murong Yu telah gagal. Itu gagal pada awalnya, mungkinkah itu rusak saat terbentuk? Seseorang berkata dengan gembira, tampaknya sangat bahagia. Namun,
Sebelum kata-katanya jatuh, cahaya suci yang cemerlang dan kuat melesat ke langit dari halaman Murong Yu dan langsung menuju ke 9 surga. Pada saat yang sama, napas yang lebih luas dan lebih kuat dari sebelumnya menyebar, seperti gelombang pasang yang mengalir ke segala arah. Ini adalah penglihatan langit dan bumi saat pemurnian berhasil. Kakak senior Murong Yu berhasil memurnikan pemurnian. Ini hanya 1 hari. Seseorang menggeram kaget. Auranya sangat kuat, sudah sebanding dengan pembangkit tenaga alam abadi. Apakah kakak senior Murong memurnikan artefak suci tingkat tinggi? Seseorang berseru. Kekuatan artefak suci tingkat menengah setara dengan kekuatan keabadian, sedangkan artefak suci tingkat tinggi setara dengan alam abadi, dan seterusnya. Benar-benar berhasil. Sebuah artefak suci disempurnakan dalam 1 hari. Mungkinkah kakak senior Murong Yu memurnikannya sebelumnya, tetapi sekarang dia baru saja bergabung dengan formasi terakhir, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa memurnikannya dalam 1 hari? Benda ini sangat kuat. Fan Jian, ambil pahala. Saat semua orang berseru dan bertanya, suara Murong Yu keluar dari halaman. Diiringi oleh suara itu, ada 2 sinar cahaya yang kuat dan lemah. 2 sinar cahaya melayang di atas halaman. Cahaya redup itu adalah tanda identitas Murong Yu. Dan cahaya kuat namun menyilaukan lainnya adalah cahaya dingin yang berkedip-kedip, mengeluarkan pisau perang seukuran klip dengan niat membunuh. Rasa dingin yang mengerikan terus terpancar dari pedang, dan suhu kehampaan di sekitarnya tampak turun drastis. Murid-murid tukang di dekat halaman bahkan merasakan rambut dingin mereka telah meledak. Pedang perang yang sangat kuat, apakah itu benar-benar senjata pengorbanan tingkat tinggi? Melihat pedang perang yang memancarkan hawa dingin, murid-murid tukang di sekitarnya semua menatap pisau perang dengan mata berapi-api, dan rasa iri di mata mereka tidak merahasiakannya. Itu hanya pedangku. Haha, seorang murid tukang tertawa terbahak-bahak. Setelah dia mengeluarkan token identitasnya ke token identitas Murong Yu dan mengalokasikan 50.000 pahala, dia meraih pisau perang. Setetes darah dipaksa keluar dari jari tengahnya, dan menetes ke pedang. Esensi dan darah langsung menembus ke dalam pedang, dan murid tukang itu merasakan hubungan antara pedang dan dirinya sendiri, seperti tubuh dan lengannya sendiri. Hanya mengenali Tuan, murid tukang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah itu alat suci atau alat ilahi? Semakin banyak master yang dimiliki, semakin sulit untuk mengenali masternya. Bahkan artefak suci yang baru saja dimurnikan tidak dapat dikenali sepenuhnya dalam beberapa hari. Karena artefak suci agak terkait dengan pemurni. Jika Anda ingin mengenali Tuan, Anda harus benar-benar mengeluarkan pikiran dan napas orang lain yang tersisa di bejana suci. Semakin bersih Anda menyingkirkannya, semakin cepat Anda dapat mengenali Tuan, dan semakin menyeluruh mereka dapat mengenali Tuan. Murid tukang ini tidak pernah menyangka bahwa tidak ada pikiran atau napas seseorang di pedang ini. Murong Yu, napas pemurni, tidak tertinggal di pedang. Bahkan para master hebat itu pun hampir tidak dapat melakukannya. Setelah berseru, murid tukang itu tenggelam ke dalam bejana suci. Alhasil, ia melihat susunan formasi padat yang diukir di bejana suci itu. 4.999 formasi. Setelah menghitung dengan cermat, murid tukang itu berseru. Apa? 4.999 formasi. Batas dalam artefak suci tingkat menengah. Ini lebih kuat daripada 5.000 artefak suci tingkat tinggi. Orang-orang di sekitar langsung tergerak, dan mereka semua menyaksikan. Murid tukang itu hanya mengorbankan pedang, mengambang di kehampaan. Alhasil, banyak pikiran spiritual mengalir masuk. Itu benar-benar 4.999 formasi. Ini formasi yang sangat halus. Aku tidak menyangka formasi ini bisa digabungkan seperti ini. Mereka menyatu dan menembus satu sama lain dan sangat halus. Mereka tidak lebih kuat dari formasi umum. Yang terbaik, pasti yang terbaik dari artefak pengorbanan kelas menengah. Pedang ini pasti bernilai lebih dari 50.000 pahala, 200.000 pahala. Semua orang terkesima. Senior ini cepatlah mencoba kekuatan artefak suci ini. Seseorang mendesak. Mereka semua ingin menyaksikan kekuatan artefak suci ini. Bagus. Murid tukang itu segera berteriak. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan seperti aliran deras dituangkan ke dalam bejana suci. Ledakan. Sinar cahaya suci yang menyilaukan meledak keluar, disertai dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bang bang bang. Untuk pertama kalinya, orang-orang di sekitar terkejut, dan semuanya terhempas seperti kekalahan. Beberapa orang bahkan mulai menyemburkan darah di tengah-tengah serangan. Dalam sekejap, murid-murid tukang di dekat pedang itu semua terguncang, menyemburkan darah. Bahkan beberapa yang serius langsung pingsan. Setelah melihat ini, murid tukang yang memiliki pedang itu terkejut, dan pikirannya memotong kekuatan yang dituangkan ke dalam pedang itu. Jika Anda terus memasukkannya, saya khawatir beberapa orang akan terbunuh oleh kekuatan pisau perang itu. Kekuatan yang mengerikan, apakah itu setara dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga abadi tingkat rendah? Seorang murid dengan darah yang disemprotkan dari keterkejutan itu berdiri dari tanah, mengabaikan lumpur yang menempel di tubuhnya. Segera berseru, murid lain juga telah berdiri di tanah sejak itu. Meskipun sedikit tertekan, tidak ada yang menyalahkan pemilik pedang itu. Bagaimanapun, inilah yang mereka katakan kepada murid tukang untuk mendesak kekuatan pedang itu. Yang mereka miliki hanyalah rasa iri, sangat iri.
Pisau perang yang dapat meledakkan pukulan dari pembangkit tenaga alam abadi itu setara dengan memiliki pembangkit tenaga alam abadi di sampingnya. Dan pembangkit tenaga alam abadi ini juga mendengarkan perintahnya. Meskipun dia adalah alam abadi, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam abadi. Mengapa ini tidak membuat mereka iri? Sementara semua orang iri, mereka semakin menyesalinya. Tetapi mereka yang pergi ke bahan-bahan Murong Yu sangat menantikannya. Terutama beberapa artefak pemurnian itu, matanya bersinar. Artefak suci tingkat menengah yang sebanding dengan artefak suci tingkat tinggi disempurnakan dalam 1 hari. Saya tidak tahu apakah ini kecepatan normal atau kinerja luar biasa saudara Murong Yu. Lihat saja dan Anda akan tahu. Hari itu tidak lama lagi, dan akan segera berlalu. Seseorang berkata, dan ketika semua orang menyesal, berharap, atau cemburu, Murong Yu telah mulai memurnikan artefak suci kedua. Pada saat yang sama, berita bahwa Murong Yu memurnikan artefak suci tingkat menengah dengan 4.999 formasi menyebar seperti angin ke seluruh aula cadangan dan bahkan aula luar. Apa? Memurnikan artefak suci tingkat menengah dengan 4.999 formasi dalam 1 hari. Ketika dia mendengar berita ini, para master pemurnian dan master pemurnian di aula luar tidak dapat menahan rasa terkejut. Ahli pemurnian setidaknya dapat memurnikan artefak suci tingkat menengah, sementara ahli pemurnian yang lebih canggih bahkan dapat memurnikan artefak suci tingkat tinggi. Dan ahli pemurnian dapat memurnikan alat suci terbaik dan luar biasa. Sangat kuat. Namun, semakin kuat ahli pemurnian, semakin mereka tahu seberapa kuat mereka dapat memurnikan formasi pamungkas. Bahkan jika itu adalah ahli pemurnian, sangat sulit bagi mereka untuk memurnikan senjata suci tingkat menengah dari formasi 4999. Bahkan jika bisa, itu hanya akan berhasil sesekali, mustahil untuk memurnikan artefak suci dalam jumlah yang sama sepanjang waktu. Mungkin itu hanya keberuntungan yang meledak untuk membuat pemurnian berhasil. Setelah terkejut, para ahli pemurnian dan ahli pemurnian memulihkan kedamaian mereka. Waktu berlalu, dan 1 hari berlalu dengan cepat. Ledakan, seperti sebelumnya, hanya dalam 1 hari, napas yang luas dan tak tertandingi meletus dari halaman. Pada saat yang sama, itu disertai dengan cahaya suci yang indah dan menyilaukan. Panggil, seberkas cahaya melesat keluar dari halaman, dan akhirnya melayang di langit di atas halaman. Cahaya yang menyilaukan dan kuat meledak terus-menerus, menekan segalanya. Ini adalah tombak panjang Sang Er yang memancarkan cahaya hitam di seluruh tubuhnya. Meskipun tombak itu diam-diam tergantung di kehampaan, tetapi napas yang kuat keluar dari tombak itu. Ujung tombak yang berkilau terus-menerus memuntahkan serangkaian cahaya tombak hitam yang mengerikan. Fan Jian terkejut, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Tangan besar itu mengulurkan tangan dan meraih tombak itu. Ini adalah senjata suciku, meskipun sedikit berbeda dari yang kubayangkan sebelumnya. Tetapi tampaknya lebih indah dari yang kubayangkan sebelumnya. Seorang tukang bergegas keluar dari kerumunan, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Menangani tombak panjang, Fan Jian mundur selangkah dan menatap murid tukang yang penuh kegembiraan. Murid tukang itu terkejut, lalu bereaksi. Dia mengeluarkan token identitasnya dan dengan cepat menukar 50.000 poin jasa dengan token identitas milik Murong Yu. Baru saat itulah Fan Jian menyerahkan tombak itu kepada tukang itu. 40.999 formasi. Haha, pertama kali murid tukang ini mengenali sang guru adalah dengan memeriksa formasi di artefak suci itu. Setelah melihat 4.999 formasi, Ben tertawa keras, seperti orang gila. Semua orang bergegas keluar dengan kasar, mereka tidak ingin terluka lagi oleh artefak suci ini. Pada hari kedua pemurnian, Murong Yu memurnikan artefak suci kedua. Dan ada juga 4.999 formasi, yang juga memiliki kekuatan artefak suci tingkat tinggi. Untuk pertama kalinya, butuh waktu sehari untuk memurnikan artefak suci dengan 4.999 formasi. Ini bisa dikatakan sebagai keberuntungan. Namun, kedua kalinya butuh waktu sehari bagi tangan kanan untuk memurnikan artefak suci dari formasi yang sama. Auzu.com, mungkin ini juga bisa dikatakan sebagai keberuntungan. Setidaknya, banyak orang berpikir demikian. Bahkan para ahli pemurnian dan ahli pemurnian di aula luar berpikir demikian. Namun, apakah mereka benar-benar berpikir demikian, atau tidak mau mengakui kemampuan Murong Yu? Tetapi tidak diketahui. Pada hari ketiga, hampir pada saat yang sama, cahaya keberhasilan pemurnian artefak suci sekali lagi melesat keluar dari halaman Murong Yu. Telah disempurnakan lagi. Melihat cahaya dan napas yang familiar ini, para murid tukang yang berkeliaran di luar halaman Murong Yu tidak lagi merasakan keterkejutan dan keheranan dari 2 hari sebelumnya. Mereka semua hanya melirik cahaya itu tanpa suara, lalu mengalihkan pandangan mereka. Dalam kognisi mereka, semua ini tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Tidak mungkin untuk memurnikan artefak suci dalam 1 hari, tetapi itu akan membuat mereka merasa aneh. 4.999 artefak suci tingkat menengah. Ketika murid tukang itu meledakkan formasi dalam formasi, para murid tukang di sekitarnya acuh tak acuh. Tetapi mereka tidak berarti bahwa semua orang sama.
Para ahli pemurnian dan ahli pemurnian di aula luar semuanya menggerakkan otot-otot wajah mereka. Beberapa tampak terkejut, beberapa tampak agak gelap, dan beberapa mata memancarkan semangat dengki. Bahkan beberapa orang sudah berpikir tentang cara menyingkirkan Murong Yu secara diam-diam. Bagaimanapun, Murong Yu sekarang hanya seorang murid tukang, dan hanya dapat memurnikan artefak suci tingkat menengah. Namun, ketika dia menjadi murid kuil luar, siapa yang dapat memurnikan artefak suci tingkat tinggi, artefak suci terbaik, atau artefak suci paling murni, siapa lagi yang akan mencari mereka untuk memurnikan peralatan mereka? Apakah mereka akan menganggur saat itu? Selain itu, mereka semua punya firasat, mereka belum lama menganggur. Tidakkah kau lihat, Murong Yu bukan hanya monster pemurnian peralatan dan alkimia. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan, baru setengah bulan sejak bergabung dengan sekte dan dia telah meningkatkan levelnya sedikit. Beri dia beberapa bulan lagi, bukankah mungkin untuk meningkatkan ke keabadian? Pada hari keempat, artefak pengorbanan tingkat menengah lainnya baru saja dirilis. Pada hari kelima, artefak suci kelima dirilis. Semuanya adalah artefak suci tingkat menengah dengan 4.999 formasi, sangat kuat. Aku tidak tahu waktu alkimia kakak senior Murong Yu. Kemampuan alkimianya masih di atas alat pemurnian. Apakah akan ada ramuan tertinggi dengan kecocokan 95%? Setelah hari kelima, semua orang menantikannya lagi. Namun, meskipun pertanyaan ini muncul di hati mereka, masing-masing dari mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Benar saja, pada hari ke-6, cahaya terang meledak ke langit. Pada saat yang sama, itu disertai dengan aroma pil yang kuat. Benar saja, ini hari yang lain. Semua orang menunjukkan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Mereka semua ingin tahu seberapa cocok pil ini dengan Murong Yu. Ada 7 pil dengan lingkaran cahaya, meskipun 3 pil lainnya tidak memiliki pil, tetapi warnanya juga sangat bagus, setidaknya mereka memiliki kecocokan lebih dari 80%. Kecocokan pil berbeda dengan pembentukan senjata suci. Pembentukan senjata suci sangat intuitif, siapapun dapat melihatnya. Namun kecocokan pil tidak terlihat jelas bagi kebanyakan orang. Hanya para ahli alkimia atau orang-orang berbakat dengan penglihatan yang sangat cerdas yang dapat melihatnya. Tentu saja untuk menjadi ahli alkimia yang hebat, nilai pil ini pasti jauh lebih dari 50.000 pahala. Murid tukang itu sangat gembira hingga dia hampir menari. Pil yang beredar di luar umumnya adalah pil yang kecocokannya antara 60% dan 80%. Semakin tinggi kecocokan 80%, semakin tinggi nilainya. Dan yang mencapai kecocokan 90% adalah objek yang digunakan banyak alkemis untuk dipelajari. Biasanya dapat dijual dengan harga tinggi. 7 pil yang bersinar redup bernilai lebih dari 200.000 pahala. Dalam beberapa hari berikutnya, Murong Yu masih menyimpan sebotol pil sehari dan menyelesaikan pemurnian 4 pil yang tersisa. Yang terburuk memiliki 7 pil dengan kecocokan 90%. Dan yang paling banyak mencapai 9. Namun, yang paling banyak adalah 8. Dengan kata lain, peluang Murong Yu untuk memurnikan pil yang mencapai kecocokan 90% adalah 80%. Faktanya, para murid tukang ini tidak dapat membedakan kecocokan pil secara spesifik. Mereka tidak tahu bahwa di setiap botol pil, ada pil yang mencapai 90% dari 3 kecocokan. 92 atau 91 juga ada di sana. Namun, mereka tidak dapat melihatnya, saya yakin banyak orang dapat dengan mudah melihatnya, dan berita itu akan segera menyebar. Kakak senior Murong Yu telah keluar. Saya tidak tahu berapa banyak tugas yang akan diambil kali ini. Saya harus menjadi yang pertama merespons. Melihat Murong Yu keluar, banyak murid tukang di luar halaman semuanya akan bergerak. Namun, yang membuat mereka terdiam adalah bahwa setelah Murong Yu keluar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melambaikan tangannya. Tiba-tiba, mereka melihat bahwa spanduk yang berdiri di halaman berubah menjadi, hentikan penerimaan tugas apapun, dan waktu spesifik akan ditetapkan secara terpisah. Kemudian, sebelum para murid tukang dapat bereaksi, Murong Yu menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Murong Yu telah memasuki dunia Hetul Wushu. Tanpa diduga, alat pemurnian dan alkimia juga dapat menumbuhkan jiwa. Aku tidak tahu apakah para ahli pemurnian dan alkemis itu juga merupakan penyucian jiwa. Murong Yu melihat ke kolam jiwa yang telah tumbuh 1 poin, dan ada ekspresi terkejut di mata Murong Yu.